Ini materinya Bung Fitra 120-an halaman. Jadi teman-teman bisa menyimak. eh Mungkin nanti juga ada beberapa yang kita potong juga. Jadi teman-teman mungkin bisa difoto atau enggak bisa eh, dicatat di catatannya. Bentar, oh ini. Oke, udah muncul ya? Aman. Aman ya? Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Ini udah jam 8 malam ya. Ini ada limit waktunya nggak, Pak? Paling paling mentok banget jam setengah 10 lah ya. Setengah 10, oke. Ah, Oke, kita mulai langsung aja. Oke, selamat malam, teman-teman. Jadi, di materi selanjutnya ini setelah tadi teman-teman udah sorry, tuh berisik banget ya. Ketika teman-teman udah belajar gimana caranya apa namanya nge-create sebuah brand gitu kan, terus risetnya tadi ya cukup detail banget sih gitu kan. Terus apa namanya kalau saya bilang saya di sini kan kebetulan sebagai tim performance gitu ya, yang mana apa saya kalau saya bilang sih saya tukang nyerok lah, tukang nyerok itu apa yang udah dilakukan teman-teman sebelumnya di tim marketing, mulai dari mereka riset produk, riset market, terus bikin campaign yang mungkin tadi sempat dijelasin Pak Riko tadi kan ada kayak eh, kontennya Denis Karista yang bikin problem, terus dihajar KOL yang udah kita set gitu kan, terus akhirnya ada klarifikasi gitu ya. Itu saya bagian nyeroknya lah kalau saya bilang gitu ya. Nah, di bagian performance ini salah satu apa namanya yang dalam terkutip bisa saya share dan dalam terkutip ini adalah success story juga saya bilang gitu ya. Itu adalah di optimasi affiliate gitu kan. Apalagi mungkin teman-teman yang udah ngiklan GMV Max TikTok itu udah paham banget ataupun udah sadar banget kalau affiliate itu sangat-sangat dibutuhkan untuk saat ini gitu ya. Ini oke. Jadi kalau misalnya pertanyaannya ini muncul tahun 2020 ke bawah mungkin ya gitu ya. Kalau ditanya affiliate penting nggak gitu ya. Pasti banyak yang bilang ya nggak penting gitu. Karena di saat itu cara orang berjualan gitu kan, cara orang mempromosikan itu affiliate itu belum belum seterkenal sekarang gitu. Mungkin di luar negeri kayak di Amerika atau segala macam itu udah cukup familiar dengan istilah affiliate. Cuman di Indonesia saat itu kalau tahun 2020 seingat saya itu belum 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 familiar banget lah gitu. Bahkan mungkin belum terbayang bahkan bakal ada game affiliate kayak sekarang ini gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tanya di tahun 2025 saat ini affiliate itu penting nggak gitu? Penting banget gitu kan. Karena berdasarkan dari beberapa brand yang kami jalankan itu kurang lebih 80 sampai 85% GMV kita itu dihasilkan dari affiliate support konten-konten dari affiliate gitu kan. Karena kalau misal tahun 2020 mungkin teman-teman yang udah terjun di dunia digital marketing atau internet marketing lah, mungkin familiar dengan Meta Ads gitu ya. Cuman kalau pas lagi masuk di tahun 2025 ini mungkin agak-agak kaget nih gitu. GMV Max dalam tanda kutip ngiklan apa ya kalau saya bilang ya, dulu ngiklan kita agak ribet banget harus setting pixel apa ABCD. Sekarang tuh mungkin kayak teman-teman yang baru mulai dalam tanda kutip cuman setting aja gitu ya, 5 menit aja teman-teman insya Allah udah langsung paham dan bisa menjalankan iklan GMV Max gitu. Oke, nah bicara affiliate, affiliate itu kalau kita bilang itu sebenarnya affiliate itu masa depan gitu kan, masa depan dari cara berjualan gitu kan. Kalau di sini kan affiliate saat ini adalah game changer dalam mempromosikan produk atau brand, terutama yang berjualan di e-commerce seperti TikTok dan Shopee gitu. Jadi affiliate ini jadi game changer banget dan masa depan nih gitu. Apalagi saya juga sempat berdiskusi dengan salah satu apa namanya, salah satu AM TikTok shop kami gitu kan. Eh, apa namanya terus bertanya juga sih. Jadi kalau di Indonesia itu biasanya adalah apa yang sudah dilakukan di China sana gitu. TikTok kan asalnya dari China ya. Apa yang sudah dilakukan di China sana gitu. Biasanya ada delay sekitar 1 sampai 3 tahun itu baru hype di Indonesia gitu kan. Jadi kalau misalnya kata orang TikTok yang waktu saya tanya gitu, I'm shop kita gitu kan. Affiliate ini pertama masa depan. Yang kedua, affiliate yang akan bertahan adalah affiliate yang memang berjualan dengan cara live stream atau live live shopping gitu ya.
Jadi kalau saat ini kan banyak banget affiliate-affiliate itu yang jualannya lewat video ya. Nah, jujur aja sekarang kita lagi karena ada prediksi tadi gitu kan, prediksi tadi dan apa yang udah terjadi di China sana gitu ya. Kita akhirnya mulai kayak nyari affiliate-affiliate yang memang suka nge-live gitu dan itu susahnya minta ampun gitu. Karena saat ini affiliate kebanyakan itu berjalan lewat video gitu. Dan itu informasinya suatu saat cepat atau lambat bubble-nya akan pecah gitu kan, udah saturated, orang akan lebih percaya terhadap affiliate-affiliate yang nge-live secara langsung gitu. Nah ini, jadi affiliate akan jadi next game dari cara berjualan di TikTok ataupun Shopee nantinya gitu ya. Dan berdasarkan apa yang sudah dijalankan, GMV Max atau iklan GMV Max ini kawin banget dengan affiliate gitu. Dan prediksi kami juga, ya karena ada prediksi tadi, ya affiliate live atau yang live shopping ini akan jadi masa depan nantinya gitu. Jadi mungkin teman-teman yang saat ini udah jalan, mulai cari-cari atau mulai investasi, cari orang atau affiliate-affiliate yang memang terbiasa untuk melakukan live shopping atau live stream gitu. Dan mindsetnya ketika kita bicara affiliate itu game dan investasi jangka panjang. Jadi nggak bisa kayak kita baru kirim sampel minggu ini, minggu depan dapat penjualan. Mungkin nggak? Ya mungkin. Cuman seberapa besar mungkin itu bisa dikatakan ya mungkin nggak ya 50 apa 50-50 lah gitu, nggak yang besar banget gitu, bisa jadi failed ya dan bisa jadi kita emang ada waktu tunggunya juga gitu. Jadi berdasarkan apa yang udah kita jalankan, jadi affiliate yang akhirnya kena GMV Max dan menghasilkan GMV tinggi untuk kita itu rata-rata konten-konten yang udah diupload 2 sampai 3 bulan yang lalu gitu. Jadi apa namanya, teman-teman jangan bilang ketika bulan ini kirim sampel, terus kok hari ini bulan ini kok nggak naik ya omsetnya segala macam, sabar. Karena emang gamenya kayak gitu, nunggu. Jadi kalau yang udah kita jalankan apa namanya, affiliate, konten-konten affiliate itu baru bisa naik itu nunggu waktu 2 sampai 3 bulan untuk bisa naik gitu. Dan rata-rata saya lihat sih ya rata-rata emang konten-konten yang teratas itu diuploadnya 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu gitu. Itu baru bisa mengenerate GMV yang cukup tinggi gitu. Dan ini kalau misalnya bicara successful project kita, ini yang pernah kita jalankan dalam manage affiliate. Jadi ya alhamdulillah gitu ya, dikasih kesempatan buat bisa merasakan pengalaman inilah kalau saya pribadi. Jadi di bulan April tuh kita kurang lebih GMV dari affiliate itu bisa menghasilkan 1,7 ya, yang di atas ini 1,7 something gitu. Kalau yang di bulan Mei ini kita menghasilkan kurang lebih di angka 2,5 2,6 M hanya dari affiliate gitu. Jadi bisa dikatakan ya affiliate sangat-sangat penting untuk teman-teman ketika nanti berjalan atau berjualan di TikTok ataupun Shopee nantinya gitu. Jadi ketika teman-teman nanti udah punya produk segala macam, jangan lupakan matriks affiliate ini gitu. Nah, programnya saat itu kita sebut namanya affiliate hunter gitu. Ya nyari-nyari affiliate lah gitu. Jadi kalau misalnya affiliate hunter itu sebenarnya salah satu pilot project yang pernah kami jalankan, saya dan tim saat itu ke beberapa brand yang udah kita jalankan. Jadi ketika affiliate hunter ini projectnya berhasil lah gitu ya, itu kita tinggal copy ke beberapa brand lainnya lagi dan dalam tanda kutip success rate-nya juga cukup tinggi gitu lewat apa yang udah kita jalankan di brand yang udah sukses sebelumnya gitu. Jadi apa sih yang kami lakukan saat itu? Jadi waktu itu saya bekerja sama dengan tim market research ya gitu ya. Jadi advertiser atau tim performance saya ini ngobrol lah sama tim market research, kira-kira game jangka panjangnya atau kedepannya kita mau kayak gimana. Saat itu kalau nggak salah di November 2024, oh iya nih November 2024, kita start pilot project ini dengan satu orang tim affiliate spesialis. Mungkin di November 2024 bisa dikatakan affiliate spesialis itu bukan salah satu kategori pekerjaan yang ada saat itu ya. Mungkin kalau host live udah mulai ada, affiliate spesialis saat itu kayaknya bisa jadi belum belum ada, bahkan jarang gitu ya. Jadi eh, mungkin saat itu adanya KOL spesialis gitu. Sekarang kan KOL spesialis, affiliate spesialis gitu. Udah jadi sebuah kategori pekerjaan baru gitu. Jadi waktu itu kita ngobrol sama tim market research, ngobrol nih kira-kira kedepannya kayak gimana nih gitu kan. Terus kita ngelihat ada peluang untuk manage affiliate ini sendiri gitu. Akhirnya kita coba saat itu karena GMV Max kan waktu itu kalau nggak salah baru masif itu kalau nggak salah di bulan Maret 2025. Jadi
Saat itu kita kita belum belum kebayang, oh kita ngelola affiliate nantinya akan ada GMV Max, kita belum belum sana mikirnya gitu. Kita yang penting saat itu, oh yang penting kita jalan, ada apa namanya, kita jalan project affiliate ini, kita cari affiliate untuk membantu penjualan kita gitu. Belum kepikiran nanti bakal kawin sama GMV Max, saat itu sama sekali kita nggak kepikiran gitu. Dan waktu itu timnya juga cuma satu gitu. Nah, akhirnya kita coba cari affiliate-nya. Saat itu kita cari source-nya itu dari luar, dari platform luar, nggak di dalam TikTok ataupun nggak dalam Shopee, tapi dari Meta. Jadi saat itu kita ngiklan di Meta, kita kontenin reward-nya apa aja, terus kita arahkan ke landing page, dari landing page kita masukkan ke grup Telegram. Yang mana di grup Telegram itu nanti si affiliate spesialis ini, tim saya yang satu orang ini, itu nanti akan screening orang-orang mana saja yang akan jadi affiliate dan berhak untuk mendapatkan sampel. Karena kan kita ada akan yang namanya keluar budget sampel, bahkan budget sampel dan budget ongkos kirimnya juga gitu. Jadi kita masukin Telegram, nanti di screening oleh tim, baru kita invite ke kolaborasi bertarget yang ada di TikTok gitu loh. Ya ketika kolam nanti udah terisi, udah mulai banyak, baru tuh kita ciptain winning program. Ini winning programnya tuh apa aja sih pas lagi kita jalanin saat itu? Jadi winning program yang kita jalanin saat itu pas lagi kita udah eh, apa namanya di November itu kita start, apa namanya, kita buat program. Jadi pas lagi affiliate masuk jangan sampai ya udah cuma sekedar masuk dan jadi affiliate aja, tapi kita buat program khusus yang dalam tanda kutip kita menciptakan psikologis bersaing antar affiliate lah gitu. Terus menciptakan psikologis si affiliate itu untuk produktif gitu. Jadi kita buatin yang namanya program tiring program. Jadi tiring program ini kalau berdasarkan apa yang udah kita jalankan, ada beberapa kelebihan gitu kan. Yang pertama menghemat cost atau komisi atau komisi reward gitu. Jadi tiring ini semakin performanya bagus, dia akan mendapatkan komisi yang lebih tinggi. Semakin dia biasa-biasa aja ya, dia akan dapat komisi ya sesuai standarnya aja, base base komisinya aja gitu. Jadi affiliate-affiliate yang memang nggak perform ya dia akan secara cost budget komisinya ya sesuai itu. Jadi kita bisa lebih hemat gitu dan kita bisa memfokuskan atau bahasanya spending budget komisinya itu ke emang affiliate-affiliate yang produktif aja gitu. Terus kalau nggak langsung juga kita nyiptain motivasi nggak langsung juga nih ke si affiliate buat naik tier. Kayak misalnya kita buat tier misalnya 100 juta, itu lewat dari 100 juta GMV dalam satu bulan, itu komisinya jadi 10% dari 5% gitu. Itu jadi affiliate-affiliate yang mungkin saat itu di tanggal 20 atau 25 udah dapat 80 juta, pasti dia mikir, wah gimana caranya nih gue bisa naik tier atau lewat 100 juta supaya komisi gue bisa jadi 10%, bukan di 5% lagi gitu. Nah, itu secara nggak langsung menciptakan produktivitas tidak langsung dari si affiliate itu sendiri gitu kan. Terus selanjutnya juga retensi dan loyalitas affiliate itu jadi lebih kuat gitu dengan adanya cluster atau tiering ini berdasarkan format. Jadi affiliate merasa dihargai dan menjadi bagian dari brand atau produk kita gitu. Jadi affiliate juga jadi makin loyal nih gitu kan. Semakin dia bahasanya kita selalu sebut, wah juara satunya misalnya Kak siapa ya, misalnya Karina gitu ya, juara satu Karina, si Rina ini ketika kita sering mention, terus kita, mukanya atau fotonya sering muncul gitu, secara nggak langsung itu membuat mereka ngerasa dihargai dan merasa mereka jadi part of brand atau part of dari kita, padahal ya mereka eksternal gitu sebenarnya gitu. Nah, saat itu kita jalanin winning apa namanya winning tiering programnya itu, saat itu kita jalanin ada 3 tier gitu. Yang pertama GMV atau omset dari 0 sampai 100 juta itu komisinya cuma 5%. Dari tier 2 100 sampai 250 juta 7,5%. Tier 3 250 up itu flat di angka 10%. Jadi mau 1M segala macam ya apa namanya ya flat di 10% gitu. Jadi ini adalah tiering komisi organik yang kita set. Ini komisi organik ya teman-teman ya. Jadi kan kalau di setting affiliate itu ada komisi apa ya namanya? Ya komisi komisi lah, komisi toko kalau nggak salah. Komisi toko atau komisi yang konten-konten organik itu kita buat sistem tiering gini. Kalau misalnya yang di boost GMV Max, kalau di salah satu brand kita itu kita set di angka 1% dan 5% sih gitu. Jadi secara cost juga akan lebih hemat lagi gitu. Gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal tinggal apa namanya? Tinggal set kira-kira ideal komisi yang teman-teman bisa kasih itu berapa. Karena kan teman-teman yang tahu HPP produk teman-teman gitu kan, budget ads-nya berapa, OPEX-nya berapa segala macam. Kira-kira kalau misalnya lempar ke si affiliate ini, kita bisa kasih maksimal di angka berapa gitu. Terus selanjutnya ketika kita buat program tiring, terus kita buat juga extra reward nih buat si affiliate-affiliate-nya gitu. Jadi extra reward ini adalah
apa reward yang kita berikan di luar tiring tadi. Kalau tiring tadi kan semakin performanya bagus, komisinya akan semakin naik. Kalau di sini kita akan kasih extra reward gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman perlu tahu juga gitu. Affiliate itu kan ya bukan robot gitu ya. Mereka juga manusia, orang kayak kita gitu ya, dan bukan mesin jualan kita nih yang bisa nyala 24 jam gitu. Mereka juga mudah gampang bosen, bosen dan pindah-pindah brand gitu. Jadi affiliate kalau udah bosen ya sesimpel ya udahlah, tinggal bikin video dari brand lain atau produk lain itu gampang banget mereka berpindahnya gitu. Jadi teman-teman pastiin affiliate ini walaupun mereka pihak eksternal, pastiin mereka itu ya keluarga gitu. Yang mana kalau misalnya kita kasih reward atau hadiah itu mereka juga seneng gitu. Nah, jadi kayak bonusnya apa yang berdasarkan apa yang udah kami jalankan gitu ya. Ketika hubungan brand sama si affiliate ini kuat, mereka ini jadi benteng atau saya bilang itu kayak pengacara gitu yang melindungi brand kita dari serangan luar. Serangan luar itu maksudnya misalnya tiba-tiba mungkin amit-amit ada yang black campaign atau misalnya ada orang yang tiba-tiba entah dari mana asal tiba bilang, wah ini nggak fair bla 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 bla. Nah orang-orang yang affiliate-affiliate yang udah bonding buat sama kita, dia tuh malah ngebelain kita gitu. Bahkan tanpa admin saya tadi, admin affiliate saya tadi, affiliate spesialis saya tadi itu nggak ngomong, tapi udah dibelain sama affiliate-affiliate yang udah bonding kuat sama kita gitu. Jadi wah gitu. Jadi ketika ada yang nyerang dalam tanda kutip gitu ya, mereka ini jadi bentengnya kita gitu. Mereka bakal kayak mati-matian buat enggak kok gitu kan. Aku biasa aja bla 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 gitu pokoknya. Ya ngekanter sih orang-orang yang nyerang ini gitu. Jadi secara nggak langsung ya jadi benteng kita lah gitu. Nah, extra rewardnya yang sudah kita jalankan biasanya itu apa gitu kan? Extra rewardnya itu kita berikan setiap bulan. Jadi eh, rewardnya itu kita berikan ketika sudah tutup buku. Jadi tidak kita informasikan. Kan ada beberapa mungkin di beberapa brand lain mungkin yang itu rewardnya itu diumumkan di depan gitu. Cuman kita mikir reward di depan tuh mungkin kayak misalnya oke, yang bulan ini misalnya top top one GMV-nya dapat iPhone 15 gitu kan. iPhone 15 itu kalau misalnya kita kasih extra reward 2%, itu minimal iPhone 15 itu berarti minimal GMV 700 juta ya. 700 juta gitu. Oke, 700 juta. Misalnya tercapai. Kalau misalnya ternyata top one-nya cuma dapat 300 juta, kita bakal akan ada namanya boros ataupun extra cost yang tidak pada tempatnya atau tidak pada apa ya. Ya kita ngerasa jadi lebih boros aja gitu. Ya makanya kita buat di sini extra reward-nya itu ada di setelah tutup buku. Jadi kita kasih reward itu ya benar berdasarkan performa si affiliate. Affiliate bulan itu misalnya dapat 600 juta, kita convert 2% itu misalnya dapat 12 juta. 12 juta itu misalnya kita convert dalam bentuk produk. Let's say iPhone 13 atau iPhone 15, saya nggak tahu nih harganya sekarang berapa ya. Ya, itu yang akan kita berikan ke mereka. Jadi informasi rewardnya itu akan di belakang dan kita akan lebih hemat secara cost komisi, cost extra reward yang kita berikan kepada si affiliate juga. Jadi apa namanya reward yang kita berikan itu berdasarkan performa dari si affiliate itu sendiri gitu kan. Terus reward terbesar yang pernah kami berikan adalah iPhone 15. Jadi salah satu affiliate kita saat itu di salah satu brand kita itu kita kasih iPhone 15 karena saat itu dia menghasilkan GMV dalam satu bulan itu satu affiliate menghasilkan 615 juta. Bayangin satu affiliate gitu ya. Dapat 615 juta, ya buat kita sebagai brand kita terbantu banget dengan konten-konten dia gitu ya. Akhirnya konten-konten dia bisa kita boost dan menghasilkan konversi. Dan dari sisi affiliate juga ya dengan iPhone 15 ini happy banget. Waktu itu kita undang ke apa namanya ke pabrik, jadi kita kayak touring di dalam pabrik gitu kan. Di dalam pabrik juga mereka ngontenin lagi dan konten-konten mereka yang buat di pabrik itu winning lagi dan menghasilkan GMV lagi. Jadi kayak berputar terus aja gitu. Jadi bukannya makin rugi malah kita sebagai brand malah makin untung gitu. Selanjutnya kita juga buat, jadi udah ada tiring, extra reward, kita juga buat grup support juga. Jadi grup support ini, kalau kita saat itu buatnya di Telegram, mungkin teman-teman buat di WhatsApp juga silakan, karena di WhatsApp juga kan, cuman minusnya di WhatsApp itu ada maksimum anggota grupnya kalau nggak salah di 1.000 ya gitu. Jadi kalau misalnya affiliate-nya udah banyak gitu, ada beberapa grup itu manage-nya agak lebih susah gitu. Kalau menurut saya pribadi gitu, makanya ada yang WhatsApp juga silahkan, mau yang Telegram juga silahkan ya plus minus gitu. Nah, kalau yang di kita
saat itu kita berikan grup support yang bisa komunikasi dua arah. Jadi bukan sekedar kita lempar materi aja ke si apa namanya affiliate, tapi kita juga kasih edukasi. Nanti biasanya tuh kita kasih edukasi. Yang kedua, kadang-kadang affiliate-affiliate yang udah winning ini kadang-kadang secara nggak langsung mereka juga ngasih edukasi tidak langsung juga ke affiliate-affiliate yang baru mulai. Jadi simbiosisnya terbentuk gitu, ekosistemnya kebentuk gitu. Jadi ya grup support ini bisa kita gunakan untuk sharing produk knowledge, terutama jika ada produk baru itu sangat-sangat ampuh buat kita share ke si affiliate gitu ya, buat channel edukasi gitu kan. Terus share leaderboard mingguan. Jadi ini buat menciptakan persaingan persaingan antar affiliate, sorry. Ini persaingan antar affiliate. Jadi kayak kita secara nggak langsung nyiptain persaingan. Jadi setiap minggu itu kita share leaderboard setiap hari Senin kita share leaderboard ke si affiliate biar dia tahu tuh, oh gue dari posisi satu, atau yang lainnya dari posisi dua, atau yang posisi dua ngerasa, wih bentar lagi gue bisa nyalip yang posisi satu. Kadang-kadang ketika kita share leaderboard ini si affiliate itu kayak apa namanya kayak ngejapri, bahasanya ngejapri si admin affiliate kita gitu buat nanya, kak yang nomor satu GMV-nya berapa gitu. Misalnya 600 juta, ternyata yang nomor 2 550 juta, 550 juta. Yang nomor 2 itu secara nggak langsung nanti bakal lebih ngebut lagi, entah itu nanti dia makin produktif bikin kontennya atau semakin lama durasi mereka nge-live produk kita gitu kan. Terus ini juga kita senjata tim marketing juga untuk mensukseskan sorry, program promo bulanan gitu. Jadi kan setiap bulannya pasti dari kita brand gitu, kadang kita lempar sebuah promo gitu ya. Nah, jadi dengan ada grup support ini kita bisa edukasinya bisa lebih tajam lagi, dan si affiliate-affiliate ini misalnya kita, oh Kak, bulan ini kita lagi ada promo ABCD. Jadi si affiliate tuh bikin kontennya nanti akan misalnya brand A lagi diskon 70% gitu kan. Itu bisa tersampaikan secara maksimum dan masif di audiens-audiens si affiliate itu sendiri gitu kan. Terus ini juga sebagai media learning yang saya bilang tadi, jadi ekosistemnya itu kebentuk. Jadi saling sharing, saling edukasi gitu antar si affiliate gitu. Terus dengan ada grup support, affiliate merasa tidak berjalan sendiri, terus affiliate juga yang baru memulai ini bisa dirangkul dan dapat ilmu dari affiliate yang udah berhasil, dan yang udah berhasil juga bisa memotivasi ke yang baru memulai atau ke para affiliate lainnya yang udah berhasil juga gitu. Insight-nya, tadi kan saya bilang apa namanya yang udah kita jalankan itu kita cari traffic affiliate itu dari luar platform ya, dari luar platform TikTok sama Shopee. Yang bisa saya share ke teman-teman, dan ini studi kasus yang cukup real gitu kan karena saya menjalankan sendiri gitu ya. 70-80% top leaderboard kita itu, affiliate kita itu berasal dari luar platform. Jadi kita bukan yang kita DM-DM-in atau kita blast di dalam platform TikTok atau Shopee, tapi malah orang-orang yang di luar tadi yang masuk ke landing page, masuk ke grup Telegram, itu malah 70-80% top leaderboard kita itu diisi orang-orang yang berasal dari luar platform gitu kan. Terus udah gitu juga cost akuisisi per satu affiliate itu juga kita murah. Jadi satu orang affiliate itu bisa akuisisinya itu di angka ribuan perak gitu ya, ribuan perak. Dia di bawah 5.000 sih nggak saya, di bawah 5.000 kita ngiklan, kita tuh spending budget tuh kalau nggak salah cuma 5-6 juta per bulan. Tapi result yang bisa dihasilkan mungkin teman-teman kalau lihat slide awal tadi ya di angka berapa tadi? 1,1 sampai 2 M sekian gitu. Ya menurut saya itu apa namanya investasi terbaik dan ROAS terbaik gitu ya untuk mencari affiliate dengan budget yang sangat minim lah dalam dalam tanda kutip gitu. Terus kalau misalnya teman-teman kalau brandnya atau produknya masih baru banget nih, teman-teman bisa start dari 100 affiliate aktif. Jadi karena kan GMV Max ini butuh butuh volume konten dan volume affiliate ya. Jadi ketika teman-teman mungkin tadi udah belajar gimana cara bikin produk, riset segala macam, ketika mau rilis ke pasar pastiin sebelum tempur affiliate-nya ini udah teman-teman siapin dulu gitu. Ada minimal ada 100 affiliate aktif, ya minimal dari satu affiliate itu bisa bikin 3 konten, ya kita ada 300 konten. Jadi supaya pas lagi teman-teman ngaktifin iklan GMV Max-nya itu bisa jalan gitu. Karena kan permasalahan orang-orang saat ini pas lagi mau ngiklan GMV Max, masih udah setting ROAS-nya kecil, bla 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 gitu kan. Tapi kok nggak spending gitu? Ya gimana mau spending, orang kontennya aja nggak ada, volume kontennya aja rendah gitu kan, jumlah kontennya aja sedikit, gimana si GMV Max-nya mau bisa learning gitu, karena keterbatasan konten itu sendiri. Jadi pastiin ketika mau rilis nanti ada 100 affiliate aktif yang mana ya minimal satu affiliate itu bisa create 3 video gitu. Terus berdasarkan pengamatan kami, alasan affiliate mau join selain komisi
join ke kita itu selain komisi, yaitu ada KOL atau public figure yang dia kenal dan ikut mempromosikan. Jadi affiliate ini kadang ngeliat-ngeliat juga selain komisi gitu ya, ngelihat juga produk ini lagi dipromosiin siapa gitu kan. Karena semakin terkenal sebuah produk, semakin awareness-nya dapat dari sebuah produk itu, semakin mudah si affiliate untuk ngejualin produk. Karena affiliate juga nggak mau spending waktunya habis buat promosiin produk-produk yang dalam tanda kutip kurang kurang dikenal gitu, karena bakal habis waktu. Jadi mereka akan fokus ke produk-produk yang memang udah dikenal market, udah awareness-nya cukup kuat gitu. Jadi ketika mereka buat video, nge-live segala macam, jualannya lebih gampang lagi gitu. Terus pasti ada pertanyaan, Mas, kalau belum siap ngeluarin cost sample gimana gitu. Jadi ini cukup banyak pertanyaan gitu kan. Jadi kita pun sadar gitu ya. Kayak nggak semua brand mungkin kayak kalau tadi Nubiko di awal itu kita cuman ada budget 40 juta buat produk, 20 juta cuman buat kita putar lagi buat ads gitu ya. Sampelnya gimana gitu. Apalagi itu harus spending sampel. Ngeluarin sampel juga kan ada cost juga. Selain cost produk ada cost ongkos kirim juga. Belum siap nih Mas, gimana gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum siap gitu kan, terus masih takut nih kalau cost-nya nanti nggak, cost sampel yang udah teman-teman keluarkan itu nggak balik atau nggak berbanding lah gitu, nggak naik lah terhadap kenaikan GMV, teman-teman di sini bisa ciptain yang namanya kalau kita bilang affiliate sendiri atau affiliate internal gitu kan. Yang mana affiliate internal ini bisa teman-teman full kontrol. Kalau affiliate yang eksternal tadi yang kita cari tadi kan kita nggak bisa kontrol ya, mereka harus bikin konten berapa banyak sehari segala macam, kontennya harus gimana gitu kan nggak bisa kita kontrol. Nah kalau affiliate internal atau affiliate yang kita create sendiri ini kita bisa kontrol karena kan kita sendiri yang manage gitu. Jadi kenapa sih harus affiliate internal? Jadi kalau misalnya brand atau produk affiliate internal itu biasanya isu-isunya ya teman-teman pasti di isunya di modal, terus harga produk atau HP produknya mungkin terlalu mahal. Jadi misalnya harga produknya 100.000, HPP 50.000. 50.000 itu baru HP produk, belum nanti ongkos kirim. Misalnya ongkos kirimnya 10.000, berarti ada 60.000 yang teman-teman harus keluarkan untuk kirim sampel gitu. Mungkin teman-teman kayak masih belum siap gitu kan. Jadi ya affiliate internal ini bisa dikatakan cukup 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 apa? Cukup bisa menghemat budget teman-teman gitu. Terus yang kedua juga cepat di tracking karena kan ya apa apa namanya? Ini kan kita yang manage sendiri ya. Kita buat kontennya terus kita upload ke beberapa konten-konten ke beberapa akun-akun affiliate yang lagi kita manage. Jadi itu bisa kita tracking. Jadi konten yang udah kita publish di beberapa akun affiliate kita gitu, itu sudah dipublish atau masuk ke dalam sistem GMV Max atau belum gitu. Jadi teman-teman bisa cepat evaluasinya buat eksekusi selanjutnya mau kayak gimana nih gitu biar konten-konten affiliate internal ini bisa segera di-boost oleh GMV Max. Jadi trackingnya lebih lebih bisa teman-teman bisa track langsung gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman udah punya karyawan nih, bisa jadiin mereka sebagai affiliate juga gitu. Jadi teman-teman bisa kasih mungkin free sampel atau mungkin sampelnya cuma satu, tinggal diputar aja ke karyawan-karyawan yang lain. Terus mereka kasih semangat aja komisi 10%, terus per video dikasih 5 sampai 10.000 gitu kan. Itu mereka dari yang udah kita jalankan banyak karyawan yang interest banget dan akhirnya create video banyak juga gitu, dan itu cukup berhasil juga buat naikin volume konten dari produk atau brand yang lagi kita jual gitu. Terus selanjutnya juga kita juga treatment si top leaderboard tadi. Jadi leaderboard itu kan adalah ya 1-10, walaupun 1 sampai 10 itu setiap bulannya kadang berganti-ganti. Ada yang keluar dari top, ada yang masuk. Ini harus kita treatment gitu. Jadi top leaderboard ini berdasarkan apa yang udah kita jalankan, mereka itu menguasai apa ya? Menguasai Pareto GMV dari keseluruhan affiliate gitu. Otomatis si top leaderboard ini udah terbukti lah dalam tanda kutip jago untuk jualan produk-produk yang atau produk kita gitu. Jadi dalam artian top leaderboard ini udah jadi kayak pasukan siap tempur kita gitu dengan win rate yang dalam tanda kutip udah win rate-nya cukup tinggi gitu. Jadi ketika kita lempar produk ke mereka, kemungkinan mereka untuk bisa menghasilkan GMV itu sangat-sangat tinggi gitu. Jadi kita treatment nih mereka. Jadi kita buatin grup khusus buat si top leaderboard ini karena jadi di dalam top leaderboard itu nanti biasanya kita bisa maksimalin mereka gitu. Biasanya kita gunakan untuk kita kasih akses khusus buat tes promo. Jadi misalnya tim marketing udah create promo bulanan gitu, cuman masih kayak ragu ini kemakan atau enggak ya promonya. Misalnya kita udah capek-capek mungkin bikin promo segala macam diskon 30% ternyata failed gitu kan. Itu kan evaluasi ataupun kayak pivot untuk
ke promo-promo selanjutnya kan pasti butuh waktu ya, dan butuh diskusi lagi, terus testing lagi gitu. Nah, di top leaderboard ini kita bisa gunakan mereka untuk tes promo ini. Apakah promo yang mau dijalankan di marketing ini cukup works atau cukup ada tarikan gitu. Ketika top leaderboard ini ternyata pas lagi kita kasih brief promo diskon 30% ternyata di mereka kencang, itu ketika dijalankan oleh yang non top leaderboard itu juga kemungkinan akan cepat berhasilnya juga gitu gitu. Terus bisa kita jadiin juga pasukan buat jualan ketika kita ada promo-promo terbatas atau kita lagi mau nge-flash produk yang slow moving gitu ya. Jadi kita pernah waktu itu di salah satu brand kita ada produk yang slow moving. Akhirnya kita kasih extra reward lah di produk tersebut daripada jadi apa namanya jadi dead stock gitu kan. Apalagi misalnya teman-teman yang jualan produk skincare atau yang ada hubungannya dengan expired date gitu ya. Ini bisa buat nge-flash produk. Kalau saya bilang nge-flash produk gitu ya. Jadi kayak kita kasih si affiliate ini, Kak, kita ada produk ini, Kakak nanti akan dapat extra reward yang biasanya 10%, kita kasih misalnya jadi 25% gitu. Wow, mereka happy banget gitu. Bakal ugal-ugalan gitu. Dan terbukti pas lagi kita coba buat program tersebut, kita flash produk tersebut. Jadi ini kita kasih akses khusus saja buat si top leaderboard ini. Dari yang udah kita jalankan kurang lebih nggak sampai 2 bulan, 1 bulan lebih dikit lah, 1 bulan lebih dikit, nggak sampai 1 bulan setengah kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah 10.000 produk bisa bisa rilis. Padahal sebelumnya itu produknya agak-agak angot gitu buat keluar gitu. Yang dalam tanda kutip di sini teman-teman ketika punya dead stock dan bisa rilis, teman-teman jadi bisa megang cash lagi gitu. Karena kan dead stock itu kan sama aja cash mati ya, nggak bisa muter gitu. Jadi ya daripada nanti expired nggak bisa kita jual, ya udah di flash aja gitu ke si affiliate. Dan terbukti kemarin kita 1 bulan itu bisa sold out di angka 1000 lagi 10.000 pieces lebih gitu. Pokoknya sampai sold out lah gitu. Terus di sini juga kita jadi dengan adanya treatment top leaderboard ini kita memperkecil circle mereka juga, jadi memudahkan sharing juga antar top leaderboard gitu kan. Jadi bonding antara brand dan affiliate juga makin makin dekat nih dan loyalitas juga makin meningkat. Ya ujung-ujungnya mereka jadi kayak benteng kita juga sih gitu. Terus ya ini dari pengalaman kami top 10 leaderboard affiliate ini mampu menghabiskan produk slow moving dari brand kami dengan sangat cepat gitu kan. Jadi ya yang saya bilang tadi ada slow moving, kita kasih extra reward ke mereka, lempar ke mereka produknya, 1 bulan habis dan akhirnya ujung-ujungnya kita dapat cash keras daripada produk itu terbuang atau ujung-ujungnya dimusnahkan gitu kan, jangan sampai lah gitu. Nah, kalau misalnya bicara funnelingnya, affiliate hunter tuh kayak gimana? Mungkin di sini cuma 4 poin sih. Ya kita ngiklan di Meta, yang diarahkan ke landing page. Terus di dalam landing page itu kita arahkan buttonnya tuh ke grup Telegram. Dari grup Telegram itu nanti baru kita mulai screening lewat Google Form. Ya screening mungkin akun affiliate-nya apa, terus segala macam buat kita invite ke kolaborasi bertarget, dan screening lagi apakah dia layak untuk dapat sampel atau tidak gitu kan. Nah, habis itu kan yang ini invite ke kolaborasi bertarget yang di poin keempatnya, atau di TikTok-nya lah gitu. Selanjutnya, selain kita cari traffic dari luar, kita juga apa namanya bus apa namanya bus cari apa itu dengan kalau bus. Jadi kalau bus ini adalah fitur dari kalau data. Kebetulan kalau data juga nggak ada hubungan apa ya, kita juga nggak ada affiliate juga terafiliasi juga dengan kalau data. Cuman ini salah satu tools yang kita gunakan dan dalam terkutip cepat lah untuk mencari affiliate-affiliate. Cuman memang cepat tapi konversinya masih 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 bagusan kalau kita nyari 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 affiliate dari luar dari yang kita jalankan. Cuman ya tetap aja kita harus jalankan juga karena ya, yang saya bilang tadi GMV Max kawin banget sama affiliate, volume konten lebih banyak. Jadi semua hal yang berhubungan sama affiliate dan bisa mendatangkan affiliate kita lakukan gitu. Nah, jadi kalau dari Kalobus ini yang kita jalankan di tim itu dari tim itu bisa belas 1.000 sampai 2.000 affiliate per day gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada satu tim affiliate spesialis, kalau udah jago banget dan udah hatam lah gitu ya, ngeblas 2.000 mah gampang lah. Apalagi kan kalau bus udah dikatakan semi otomatis ya otomatis lah gitu ya. 1.000 sampai 2.000 itu bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya masih baru segala macam, itu 1.000 itu ya bisa lah. Insya Allah bisa buat tim baru pun insya Allah belas ribu affiliate itu bisa gitu. Terus dari program yang kita belas itu KPI-nya itu dari yang udah kita jalankan dan kita coba tanya ke beberapa guru kita juga itu jika programnya menarik
konversi affiliate, ACC affiliate invitation-nya itu undangan yang kita kirim terus mereka ACC itu kurang lebih di angka 10 sampai 15%. Jadi kurang lebih kalau misalnya 1000 itu 100 sampai 150 itu ACC invitation. Cuman kan yang ACC invitation ini kita kan screening lagi ya. Dari hasil screening itu biasanya konversi dari ACC invitation ke kirim sampel itu 10 sampai 15%. Jadi dari 100 sampai 150 itu kurang lebih ada 10 sampai 15 orang yang kita kirim sampel gitu. Dan itu cukup efektif lah buat kita nyari affiliate gitu. Terus KPI ACC sampelnya berapa gitu. Kan pasti nanya dong, Mas, kriteria affiliate yang bisa kita kirim sampel tuh kayak gimana? Kalau dari pengalaman yang sudah saya jalankan, awalnya saya ngasih minimum GMV-nya itu di angka 10 juta. Cuman pas lagi kita jalanin, buat cari orang yang GMV 10 juta itu banyak. Cuman yang mau mempromosikan produk kita itu dikit gitu. Dan pas lagi saya coba jalanin, ternyata ada beberapa affiliate yang baru mulai, mereka beri sampel sendiri, GMV-nya itu masih di bawah 10 juta, tapi pas lagi jualan produk kita itu mereka boom, langsung naik kenceng gitu. Bahkan ada yang nyampe leaderboard gitu. Mungkin salah satu, mungkin kalau teman-teman pernah kena iklan affiliate dari salah satu brand kita, itu mereka start dari GMV kecil dan mereka besar bersama kita gitu. Jadi akhirnya di situ saya turunin KPI ke tim saya bilang, GMV kita turunin aja ke 1 juta, walaupun ada resiko ABCD-nya, cuman kan tetap aja kita screening dengan yang namanya persentase create video. Jadi, walaupun GMV kita turunin, kita cuman agak ketat di persentase create video. Jadi, jangan sampai sampel yang kita buang lagi, sampel yang kita kirim ke affiliate, itu tidak dibuat kontennya sama si affiliate. Makanya persentase create videonya sih agak ketat di atas 80%. Syukur-syukur bisa di 100% gitu. Ini sebagai contoh, nih perkiraan kemungkinan memposting 98,99%, volume penjualannya ini di 228. Cuman di sini 1 juta, kalau misalnya di sini 100% juga teman-teman monggo. Mungkin bisa tiru juga. Terus mungkin ada pertanyaan kok KPI GMV ACC-nya ACC sampelnya kecil ya yang tadi saya sebutkan. Jadi affiliate itu affiliate baru juga banyak kok yang punya potensi gitu. Jadi nggak selamanya affiliate besar itu bisa menghasilin GMV. Kadang affiliate-affiliate kecil yang baru mulai ini malah grow-nya gila-gilaan gitu. Gitu, insight tambahan buat teman-teman sebagai informasi, satu affiliate walau mereka jual banyak produk, jadi affiliate itu nggak, ya saya bilang nggak setia sih sebenarnya sama sama produk gitu ya. Tapi berdasarkan dari top 10-nya, saya sempat sempat minta ke tim affiliate spesialis saya buat share Pareto winning produknya. Apa namanya? Ternyata dari beberapa affiliate, Pareto winning produk mereka juga sedikit dan itu rata-rata ya brand-brand, ujung-ujungnya brand kita yang paling tinggi menghasilkan GMV gitu. Jadi dari misalnya dari 10 sampel yang mereka jual atau mereka promosikan, paling cuma 2 yang bisa menghasilkan GMV gitu. Dan rata-rata yang ya karena mereka affiliate kita juga mungkin ya, apa namanya, GMV terbesar mereka dari brand kita dan dari produk kita gitu. Gitu. Jadi walau si affiliate tersebut juga berjualan produk sejenis, mirip atau sama USP-nya dengan brand atau produk kita, ternyata GMV terbesar mereka masih pada produk atau brand kami. Jadi di sini kami menyimpulkan, kesimpulannya masing-masing affiliate punya jodoh produknya masing-masing. Jadi beda, mungkin sama-sama wanita umur 20 tahun ketika menjual produk itu bisa 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 berjauhan, bisa 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 berbeda kategori. Mungkin yang satu bisa jadi di pertanian, yang satunya di kecantikan gitu. Karena affiliate itu tuh dalam tanda kutip punya DNA-nya masing-masing, kayak jodoh-jodohan gitu. Nah, setelah kita tadi bahas affiliate, selanjutnya kita akan bahas kayak cara beriklannya lah gitu. Mungkin di sini nggak yang deep banget, cuman walaupun nggak deep, saya bisa pastikan di sini ini yang bisa biasa kita jalankan dan terakhir pun di Double Date ataupun di Payday kemarin itu masih kita jalankan dan masih works sampai saat ini gitu. Jadi menunya apa aja sih ketika kita bicara ads gitu kan? Kalau yang di sini akan kita bahas ada ads TikTok, GMV Max, Meta, D2MP kita singkat atau Direct to Marketplace, Shopee atau Shopee Ads, terus gimana nge-set up-nya, terus daily checklist-nya itu ngapain aja, scale-nya itu bagaimana dan evaluasi itu apa aja, nanti akan kita bahas gitu. Yang pertama kita start dari ads TikTok di GMV Max. Jadi fundamentalnya buat buat teman-teman yang udah pernah beriklan di Google, Meta, ataupun platform-platform yang lain lah gitu ya, pasti ngerasain banget yang namanya iklan GMV Max ini sebenarnya gampang tapi susah, susah tapi gampang gitu. Jadi gampangnya ini sebenarnya nge-set campaign GMV Max ini gampang banget. Bahkan saya bilang ke tim saya gitu kan, ke
di luar tim advertiser atau tim performance, misalnya ke tim KOL atau yang lain. Kayak saya bilang ke mereka, gue bisa kok ngajarin lu buat nge-setup atau jalan campaign GMV Max. Sangat gampang, bahkan 5 menit pun cukup. Cuman, segampang-gampang itu juga pasti ada yang sulit. Isunya pasti nggak jauh-jauh dari masalah, kok nggak spending, kok ROAS-nya jelek, segala macam gitu. Jadi rata-rata beberapa brand owner yang pernah ketemu gitu ngobrol sama saya, mereka tuh kayak paham cara cara buat campaign-nya, cara buat iklannya. Cuman pas lagi jalan kok nggak mau spending gitu kan? Gimana caranya biar spending gitu? Itu mereka banyak banget brand-brand owner yang mungkin udah punya kerajaan di Shopee, pas lagi pindah ke TikTok itu kayak bingung gitu. Jadi kayak ya jadi permasalahan nih di orang-orang pada umumnya gitu. Jadi menurut kami atau menurut saya, JMV Max ini fitur otomatis yang dijalankan oleh TikTok. Hanya saja JMV Max ini perlu dorongan dari konten video, video affiliate, live, akun tertaut, dan juga kartu produk. Jadi intinya semakin banyak affiliate, semakin banyak konten yang tertaut gitu kan, atau akun-akun yang tertaut, JMV Max akan semakin masif spending dan masif generate GMV gitu. Jadi intinya ketika teman-teman jalanin JMV Max ya, apalagi di TikTok, teman-teman ya harus banyakin affiliate, banyakin konten, udah itu kuncinya gitu. Setelah itu ya mungkin optimasi-optimasi yang lainnya lagi gitu. Jadi kalau misalnya bicara kelebihan dan kekurangan JMV Max itu apa aja? Kalau kelebihannya itu ya sebenarnya full automation ya gitu. Apalagi by engine atau engine JMV Max-nya TikTok tuh benar-benar kayak gampang banget gitu. Saya bilang 5 menit, habis itu kita tinggal aja bisa gitu kan. Apalagi ada JMV protection juga nantinya gitu kan. Terus simple gitu kan. Terus ya advertiser jujur zaman Meta Ads dulu ya sebenarnya sampai sekarang juga sih. Apalagi sebelum ada JMV Max kan kita masih ngiklan di Ads Manager di TikTok ya. Itu jujur mempersingkat waktu advertiser. Dulu mungkin saya sering banget begadang buat create campaign, buat strategi, buat dijalankan besok. Sekarang tuh kayak saya punya waktu lebih banyak waktu luang buat hal-hal lainnya lagi gitu kan. Jadi ini benar-benar ngurangin waktu juga, mempersingkat waktu karena saking saking simpel dan sederhananya. Terus kelebihannya lainnya adalah konten barbar mudah lolos. Jadi konten barbar ini salah satu brand kita yang di feminine feminine hygiene tadi ya. Konten barbarnya itu mudah lolos, maksudnya kayak gimana Mas? Jadi misalnya teman-teman misalnya ya ini contoh aja ya, contoh misalnya suami jadi betah di rumah gitu. Kalau misalnya teman-teman ngiklanin itu sendiri atau pakai akun brand segala macam, itu gampang banget yang namanya kena take down ataupun iklannya nggak bisa jalan. Cuman karena lewat GMV Max ini dan dia butuh konten si affiliate tadi, affiliate kan rata-rata bikin kontennya ngawur ya kalau saya bilang gitu ya. Cukup ngawur lah gitu kalau saya bilang gitu. Kalimat-kalimatnya mereka pleset-plesetin lah, terus mengarah yang agak mepet jurang dikit gitu. Cuman itu gampang banget buat lolos gitu. Jadi kelebihannya yaitu konten-konten barbar yang mungkin saat itu kita susah buat iklanin, dengan ada JMV Max yang kawin tadi dengan si affiliate, itu kontennya jadi mudah lolos gitu. Cuma kekurangannya karena full automation ini, full otomatis gitu ya. Jadi advertiser tuh kayak nggak punya kuasa penuh gitu, kayak wah ada konten kita mau boost gila-gilaan itu nggak bisa gitu. Karena JMV Max ya konten-kontennya ya yang menurut dia bagus ya yang akan dia boost. Kalau jadi kayak menurut kita bagus belum tentu menurut JMV Max bagus gitu. Terus konten KOL jadi kurang berarti di era JV Max, kecuali kalau misalnya goals teman-teman awareness. Jadi konten-konten KOL yang udah kita bayar gitu. Jadi kayak sempat ada dilema kayak kita udah spending budget untuk KOL udah cukup tinggi, cuman kok tidak menghasilkan konversi gitu kan. Padahal ini apa namanya kontennya kita udah bayar spending mahal gitu kan. Kok di JV Max-nya malah nggak kebus gitu. Jadi kayak kurang berarti konten-konten KOL ini walaupun ini tetap ya dibutuhkan gitu ya. Terus result sama retargetingnya tuh nggak begitu clear gitu. Jadi kalau kalau misalnya ngiklan dulu di Meta Ads atau pas lagi zamannya ada TikTok Ads Manager, retargeting itu kan kita bisa kelihatannya resultnya gitu ya. Apakah campaign retargeting itu bagus atau enggak. Nah, di JMV kan bisa retargeting juga ya. Cuman resultnya itu jadi nggak begitu clear apakah ini campaign ini bagus atau enggak nih hasil retargeting itu nggak bisa kita lihat datanya untuk saat ini gitu ya. Jadi ya kita jalanin, cuman kayak kita nggak bisa ngeliat apakah ini efek retargeting atau yang mana gitu. Jadi kita sebagai advertiser tuh agak sedikit buta atau blind spot di beberapa titik gitu. Selanjutnya, kalau teman-teman ini ada beberapa tips. Jika baru mulai beriklan di JMV Max, teman-teman bisa turunin ROI-nya juga. Kalau misalnya belum spending juga tuh ya bisa turunin ROI-nya. Apa namanya? Kalau misalnya udah diturunin
misalnya turunin kok masih belum jalan juga, berarti ada sesuatu, biasanya kekurangan konten affiliate gitu, kekurangan volume konten gitu. Terus teman-teman bisa juga cari sweet spot. Jadi teman-teman harus cari sweet spot ROI dan budget ideal per hari. Biasanya nanti kalau teman-teman udah jalanin tuh biasanya ketika GMV Max sudah mulai learning, GMV Max itu akan ngasih suggest ROI dan suggest daily budget berdasarkan data. Biasanya 7 hari terakhir sebelumnya itu dia akan ngasih suggest ROI dan suggest budget. Nah, teman-teman bisa ikutin atau bisa cari sweet spot sendiri, mungkin kayak spending 4 hari sehari 4 juta dengan ROI 5 udah bisa nih gitu. Ya udah gitu. Enggak, kadang-kadang suggest dari platform itu juga yang nggak sepenuhnya harus kita turutin gitu. Terus kalau misalnya teman-teman baru mulai dan takut setting dari ROI kecil supaya bisa segera spend, teman-teman bisa start dari ROI tinggi dulu, misalnya di 5 atau 10, nanti mulai tuh turunin perlahan 0,5 sampai 1 setiap hari. Turunin 0,5 sampai 1 sampai nanti ya teman-teman bakal ketemu sweet spotnya. Mungkin dari 10 turun ke turun oh 5, nih udah mulai bisa stabil gitu. Dan ternyata di ROAS 5 itu teman-teman atau ROI 5 itu teman-teman udah cukup mungkin masih bisa profit segala macam. Nah, itu teman-teman bisa pakai cara tersebut. Terus GMV Max juga menyediakan fitur GMV Protection. Jadi kalau misalnya teman-teman fokusnya pengen ke GMV Protection, jangan sering robah-robah atau ganti-ganti ROI gitu. Karena ketika teman-teman ganti ROI ataupun ganti budget, kalau nggak salah ganti budget pun itu jadi lepas juga GMV protection-nya. Jadi kalau GMV protection ini, jadi kalau misalnya, jadi kayak TikTok tuh kayak ngasih guarantee kalau misalnya ROI yang kita set ternyata tidak tercapai, itu dia akan ngasih kompensasi berapa persen dari budget ads yang kita keluarkan gitu. Jadi biasanya nanti akan ada cashback dalam bentuk saldo ads gitu. Nah, terus saran dari kita, ketika teman-teman nanti udah mulai ngiklan, ketika ngeset campaign atau ads GMV Max, kalau bisa satu produk satu campaign gitu, dengan catatan kalau misalnya satu produk itu udah terjual 1 juta lagi, satu satu bulan itu terjual 1.000 pieces gitu. Jadi 1 bulan terakhir atau 30 hari terakhir itu terjual 1.000 pieces, itu teman-teman keluarin dari grouping sebelumnya gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman masih belum ada yang 1.000 penjualan gitu, ya udah all produk dijadiin dalam satu campaign aja. Nanti baru tuh ketika udah ada yang terjual 1.000, baru keluarin dari grup tersebut, bikin campaign sendiri supaya lebih lebih bisa maksimal dan bisa lebih spendingnya bisa lebih masif lagi gitu. Terus ini salah satu metode berdasarkan hasil testing kita. Jadi mungkin yang saya bilang iklan GMV Max kayak kesannya gitu-gitu aja, tapi kalau teman-teman mau ngulik itu ada cheat-nya lah kalau saya bilang. Cheat atau teknik beriklan di GMV Max agar GMV kamu bisa naik, tapi ROI-nya bisa dijaga gitu. Jadi ini metodenya di slide selanjutnya. Nah, metodenya kalau saya sebut di sini ya, namanya metode Roro Jonggrang. Ini kenapa Roro Jonggrang? Karena eh, apa ya, kita apa namanya, kita ngesetnya di jam 12 malam, mungkin malam-malam, nanti jam 12 siang kita harus berubah lagi. Jadi secara ininya penjelasannya buat teman-teman yang udah lama beriklan di JMP Max, kadang ada momen di mana promo yang dijalankan flop atau kurang menarik lah gitu, atau nggak ngefek ke kenaikan GMV. Biasanya ini promo-promo yang dilempar di tanggal 10 sampai tanggal 20 itu hasilnya kurang lah gitu. Tidak begitu menghasilkan GMV. Nah, metode Roro Jonggrang lah saya bilang gitu. Ini efektif banget. Bahkan ini masih saya pakai sampai sekarang. Bahkan di PD atau Double Lead kemarin tuh bahkan juga masih saya pakai gitu ya. Ini efektif banget buat naikin GMV, tapi ROI atau ROAS-nya itu nggak meleset jauh, atau malah bisa stabil, atau malah bisa di atasnya gitu. Jadi metode ini bisa dibolak-balik sebenarnya. Jadi teknisnya jam 12 malam teman-teman tuh misalnya udah ngejalanin GMV Max, iklan GMV Max. Jadi jam 12 malam teman-teman bisa set ROI atau ROAS-nya sesuai target. Misalnya ROI teman-teman pengen targetnya 10, ya udah set di 10 gitu. Nanti jam 12 siang teman-teman turunin. Biasanya kalau saya sih turunin 1 sampai 2 poin. Jadi misal dari 10 ROAS-nya saya ganti jadi 9 atau 8 gitu. Itu dari yang udah kita jalankan itu, jadi mungkin pas lagi jadi di jam 12 malam kita set ROI normal sampai jam 12 siang, itu spendingnya lambat, GMV-nya agak ini, tapi di situlah tugasnya supaya ngejaga atau nyimbangin nanti pas lagi kita turunin spending yang kencang dan ROI-nya mungkin agak gegerus. Jadi
12 jam pertama itu buat menyeimbangin, 12 jam selanjutnya itu buat bahasa nyerok gitu. Nah, cuman metode ini masih saya jalankan sampai saat ini. Cuman metode ini itu kayak cocok-cocokan juga. Cocok-cocokannya, kalau saya bilang cocok, kalau cocok pasti cocok. Cuman teman-teman harus cari kecocokan sama brand teman-teman. Jadi saya waktu itu ada dua brand, satu produk feminine hygiene, satu lagi produk untuk hair care di pria. Jadi kalau yang di wanita feminine hygiene ini itu gaya mainnya apa namanya, jam 12 malam set ROAS-nya dikecilin, atau misalnya dari 10 saya langsung set 9 atau 8. Itu dari jam 10 sampai jam 12 malam sampai jam 12 siang itu bahasa nyerok. Nanti pas lagi jam 2 apa namanya, jam 12 siang itu saya naikin ROAS-nya untuk ngestabilin. Jadi pas lagi hasil akhirnya ROAS-nya itu ujung-ujungnya ya sesuai harapan kita gitu. Bahkan kadang ya kalaupun meleset, nggak meleset jauh, malah kalau menurut saya malah cenderung stabil dan kadang-kadang malah di atas dari apa yang udah kita set gitu. Jadi teman-teman tinggal cari ada yang set nurunin ROAS di depan baru ngestabilin nanti di jam 12 siang, atau teman-teman bisa start dari yang normal dulu, stabil dulu, baru jam 12 siang baru turunin ROAS-nya. Itu nanti teman-teman tinggal tes aja mana yang cocok buat teman-teman. Kalau jadi soalnya karena ada beberapa brand yang saya pegang itu beda-beda. Bahkan di produk Nobiko itu cocoknya pakai yang ROAS tinggi dulu, ROAS tinggi. Iya, ROAS normal dulu. Sorry. ROAS rendah dulu, ROAS rendah dulu baru jam 12 siang itu kita normalin lagi ke ROAS yang Nobiko biasa tembak gitu. Terus teknisnya yaitu jam 12 malam set ROI atau ROAS sesuai target, jam 12 siang set ROI atau ROAS turun 1 poin dari ROI atau ROAS target gitu. Metode ini bisa dibolak-balik tergantung cocok yang mana gitu kan. Jadi kalau yang saya bilang tadi produk yang untuk wanita ini cocoknya ternyata digas di awal, slow di akhir. Kalau yang cowok ini apa namanya, gas slow di depan, gas di akhir gitu. Jadi teman-teman bisa cari cari nyamannya nanti di mana. Cuman kekurangannya ya di sini karena kita ada ngerubah ROAS, berarti GMV protection-nya bakal hilang. Gitu aja sih gitu. Cuman kalau buat ngejar GMV, ngestabilin ROAS itu masih saya pakai sampai sekarang. Bahkan hari ini juga masih saya pakai gitu. Terus ini selanjutnya metode ujung tanduk kalau saya bilang gitu, karena ya ini kalau misalnya berkaca dari apa namanya, kacamata brand owner mungkin apa ya, kurang cocok ini karena ya brand owner kan pasti mikirnya gimana cara profit gitu ya. Cuman kan mungkin teman-teman di sini kayak kayak saya misalnya sebagai tim advertiser atau tim performance itu kan gimana caranya kita bisa menghasilkan GMV atau ada target yang bisa kita capai gitu ya. Jadi kalau misalnya dari sudut pandang brand owner ya kurang cocok, cuman advertiser kalau saya ini cocok gitu. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja. Soalnya kalau misalnya brand owner cukup berani ya demi kenaikan GMV dan bersedia mengorbankan ROAS sampai bottom, metode ini bisa dipakai. Kalau misalnya nggak berani ya nggak usah dipakai gitu. Teknisnya, jadi di GMV Max itu kan sebenarnya ada fitur hari promosi ya, yang mana kalau defaultnya itu kan biasanya itu nyala otomatis tuh kalau di tanggal-tanggal promosi. Contohnya di double date, H-1 double date, H+1 double date, atau payday, H-1 payday, sampai beberapa H+2, kalau H+2 payday itu aktif otomatis. Nah ini biasanya di tanggal tengah kan biasanya flop ya, omset turun ya gitu ya. Nah ini biasanya saya jalankan hari promosi di luar tanggalnya gitu. Terus kalau misalnya teman-teman udah, karena ini bahasa ujung tanduk, kalau misalnya teman-teman punya bottom dari perusahaan bilang bottomnya harus 5 gitu ya. Ya teman-teman ini bisa set. Sebenarnya nggak setnya jangan 5, tapi teman-teman sebelum ngaktifin hari promosi, karena hari promosi kan kalau diaktifin kan apa namanya, ngurangin apa namanya, apa sih persenan apa, persentase ROAS gitu ya. Jadi misalnya teman-teman bottomnya dikasih dari perusahaan 5, atau misal teman-teman punya bottomnya 5 gitu yang buat yang benar-benar, statnya jangan 5, naikin 10%. Jadi 5,5. Set di campaign GMV Max-nya 5,5, nanti nyalain hari promosi, kan turun 10%, itu di angka 5 gitu. Jadi biar bisa mentok di angka 5, stabil di angka 5 gitu. Terus itu juga sering banget saya jalankan, apalagi di hari-hari yang float gitu ya. Apalagi kan saya ada target gimana cara bisa dapat GMV gitu. Itu masih saya pakai juga hari-hari promosi ini. Terus kalau pasti ada pertanyaan, kenapa nggak turunin aja mas ke 5 gitu ya. Jadi ya TikTok ngeluarin
atau ngebuat sebuah fitur itu kan bukan cuman sekedar jadi pemanis gitu ya. Jadi pasti akan ada manfaatnya gitu. Jadi fitur hari promosi udah saya tes. Jadi misalnya nurunin ROAS ke 5 atau pakai hari promosi set 5,5 turun turun 10% ke 5 itu beda hasilnya. Berdasarkan yang udah saya jalankan, hasilnya booster trafficnya tuh lebih gede kalau misalnya kita pakai fitur hari promosi. Yang saya bilang tadi, ya TikTok nggak mungkin ngeluarin fitur ataupun apa namanya ngeluarin fitur ataupun ya fitur lah saya bilang ya fitur itu cuma buat pemanis saja pasti akan ada manfaatnya gitu dan berdasarkan apa yang sudah jalankan itu fiturnya hari promosi itu nge-boost traffic gila-gilaan gitu maksudnya lebih cepat gitu kan cuman memang ada ROAS yang sedikit terkorbankan gitu ya cuman yang saya bilang supaya nggak terkorbankan banget naikin dulu baru set hari promosinya gitu. Nah, tadi kan kalau TikTok GMV Max tadi udah kita udah belajar ya apa namanya eh, cara setupnya mungkin dua metode cheat tadi, metode Roro Jonggrang sama metode ujung tanduk. Selanjutnya kita iklan apa namanya bahas yang D2MP atau direct to marketplace atau ngiklan yang di Meta gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang udah biasa ngiklan di Meta ini pasti udah paham banget lah cara create campaign D2MP ini gitu kan. Atau biasa kepanjangnya direct to marketplace, cuman kita singkat D2MP kalau di tim gitu ya. Jadi ini salah satu source traffic yang kita pakai untuk bisa menghasilkan GMV gitu. Jadi ini sangat-sangat yang sudah kita jalan sangat-sangat powerful untuk bisa menghasilkan traffic gitu. Jadi tugasnya si D2MP ini memang bukan conversion gitu kan, tapi emang lebih membuat apa awareness dan traffic gitu. Jadi kalau yang udah kita jalankan, jadi walau kamu udah pasang iklan GMV Max, baik itu di Shopee atau di TikTok, berdasarkan pengalaman kami, D2MP ini sangat powerful untuk menaikkan traffic dan GMV di Shopee gitu. Jadi biasanya D2MP ini di apa namanya teknisnya itu kita ngiklan di Meta, mengarahkan ke landing page. Di landing page itu nanti akan ada button. Biasa di landing page biasa edukasi edukasi produk atau promo lah gitu ya. Nanti buttonnya itu kita arahkan ke Shopee gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman manfaatin ini D2MP ini pas lagi momentum kayak PD, double date atau hari-hari yang penting lainnya itu teman-teman bisa manfaatkan gitu. Dan itu wah dari yang udah kita jalankan trafficnya bisa naik gila-gilaan sih kalau kita pakai D2MP ini. Jadi kalau advertiser kan bicara GMV itu kan kalau misalnya kita tarik kan GMV itu muncul ketika ada visitor. Nah, gimana caranya visitor bisa naik gitu kan. Nah, D2MP ini berperan untuk menaikkan visitor dari luar gitu. Jadi dari pengalaman kita, TikTok dan Shopee ini kan ada batas maksimum trafficnya, traffic harian ya, yang bisa dicapai lewat iklan GMV Max. Jadi TikTok dan Shopee itu juga ya sekenceng-kencengnya mereka, segede-gedenya mereka, mereka tuh kayak ada batasan maksimum gitu ya. Ada batasan maksimum traffic yang bisa mereka kasih gitu. Jadi D2MP ini bahasanya booster traffic dari luar supaya banyak yang masuk, banyak yang visit toko kita, visit produk kita, akhirnya semakin banyak konversi akan semakin banyak lagi gitu. Nah, disinilah peran D2MP hadir buat boost traffic, tambahan dari luar platform Shopee dan TikTok. Dan ini masih fundamental juga, ya intinya D2MP ini traffic booster untuk menambah kenaikan visitor. Semakin banyak visitor, semakin banyak juga sales atau pesanan yang terjadi. Terus yang kamu dapat ketika menjalankan metode D2MP atau direct to marketplace ini untuk brand kamu, itu ya awareness dan traffic. Jadi dalam terkutip teman-teman ya sebenarnya bisa diukur D2MP ini efektif atau tidak itu kebetulan di tim kita ada matriks-matriksnya dan itu bisa dikatakan ya saya bilang karena saya ngukur juga gitu ya, ini cukup valid gitu ya. Itu bisa kita ukur dan itu bisa menghasilkan konversi gitu. Cuman ya intinya D2MP ini secara goals utamanya itu untuk awareness dan traffic gitu. Nah, kelebihannya dan kekurangannya, jadi kelebihan D2MP ini traffic booster dari luar platform kayak Shopee dan TikTok, terus cocok kalau dipakai pas lagi momentum PD atau double date, terus cocok juga untuk booster penjualan yang produk slow moving gitu. Jadi produk-produk slow moving ini bisa kita booster traffic nih dari luar platform. Karena kan kalau misalnya di dalam platform ngiklan, kadang-kadang ya boosternya gitu-gitu aja ya. Jadi kita tambahin nih booster dari luar supaya konversinya juga ikut naik gitu. Kekurangannya ini kurang cocok kalau misalnya kita jalanin di tanggal tengah atau tanggal-tanggal orang belum gajian atau gajinya udah mulai habis nih. Biasanya tanggal 10 sampai tanggal 20 lah atau tanggal 13 ke atas lah pokoknya. Sampai tanggal 23 kurang lebih. Karena behavior belanja orangnya kan semakin sedikit atau menurunnya. Jadi ya orang pas lagi kita iklanin D2MB ini cenderung ya sebenarnya ngeklik.
masuk ke Shopee kita masuk, visit, cuman mereka cenderungnya cuman ATC aja, jadi nyimpan dulu aja gitu, nyimpan dulu aja di keranjangnya gitu. Karena kan banyak banget ya orang yang di Shopee-nya keranjang itu 99 plus ya. Biasanya mereka masuk-masukin ini pas lagi tanggal-tanggal tengah, nanti baru tuh mulai berkurangnya nanti pas lagi payday atau double date nantinya gitu. Terus ya saya bilang tadi kita ada KPI-nya, maka jadi harus jeli banget dan cermat supaya nggak boncos gitu. Jadi teman-teman harus jeli ketika jalanin D2MB, nggak apa ya, nggak asal apa namanya, nggak asal spending scale gila-gilaan tapi traffic apa konversinya ternyata jeblok di Shopee-nya gitu. Jadi teman-teman harus jeli juga di sini buat ngegas dan ngeremnya gitu. Terus juga di sini D2MB juga perlu support content winning. Cuman lebih 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 enak D2MB untuk mencari konten winningnya daripada ngiklan di GMV Max gitu. Tipsnya, jadi kalau misalnya teman-teman baru mulai, bisa start dari 50.000 sampai 100.000 per hari. Objektif yang digunakan teman-teman bisa pakai add to cart, atau kalau yang biasa kita gunakan ATC, add to cart. Jadi kalau ngiklan di Shopee, objektifnya add to cart sih yang kita pakai gitu. Dan itu cost itu di salah satu brand yang saat ini baru saya pegang juga, itu costnya malah di bawah 5.000 per satu add to cart-nya. Kalau yang udah gede dan fast scale itu rata-rata di bawah 10.000, 5 sampai 10.000 gitu. Usahakan cost per ATC di bawah 10.000. Ini kalau teman-teman bisa, syukur-syukur bisa di bawah 5.000 kayak salah satu brand yang lagi saya pegang. Jadi agar mudah di scale dan juga sebagai patokan bahwa produk diterima audiens atau tidak. Jadi ya produk. Jadi iklan D2MP juga itu sebagai indikator produk itu tuh bisa diterima market atau tidak gitu. Semakin murah cost per ATC-nya berarti produk kita cukup apa ya, cukup bisa diterima market gitu. Detailnya langsung ke next slide. Jadi kalau secara teknis, mungkin teman-teman yang biasa ngiklan udah cukup familiar ya. Cuman ini teman-teman, kalau salah materi nanti di-share atau teman-teman bisa foto dulu aja. Jadi teknisnya formasi yang dijalankan itu satu campaign, dua ad set yang saya jalankan broad dan interest dengan 4 ads atau ya dua ads ya. Jadi total 4 ads gitu. Kenapa kok broad dan interest? Jadi Meta juga sebenarnya kan ada yang namanya fitur Advantage Plus ya, kayak versi JMV Max-nya kalau di TikTok lah gitu. Cuman ini versi lebih cerdasnya lagi gitu. Jadi kenapa kok nggak broad aja, kenapa nggak interest aja? Jadi kalau yang udah saya jalankan, bahasanya Meta itu perlu masih tetap perlu learning gitu. Jadi broad dan interest, walaupun saya tahu broad itu pasti hasilnya akan lebih bagus gitu daripada interest gitu. Cuman Meta tuh butuh buangan traffic biar dia bisa learning. Ya biasanya buangan traffic itu ke ads yang interest, dan itu biasa spendingnya kecil. Karena kan di sini kita setnya di CBO ya, campaign budget optimization. Jadi dia akan spending ke aset-aset yang menurut Meta itu winning gitu. Terus KPI CPR-nya di sini kalau bisa teman-teman di bawah 10.000. Syukur-syukur teman-teman yang baru mulai atau brandnya baru itu di bawah 5.000. Kayak brand yang salah satu brand yang baru saya pegang itu CPR-nya di bawah 5.000. Oh, itu bagus banget sih. Itu tinggal kita tunggu aja momennya dan tinggal kita apa namanya? Tinggal kita scale gila-gilaan gitu. Nah, ini untuk contoh landing page-nya teman-teman bisa foto, nanti mungkin bisa buat cek gitu. Terus gimana cara scale-nya untuk D2MP buat teman-teman yang udah biasa ngiklan di Meta, setelah tahu teknisnya, formasinya kayak gimana, scale D2MP itu cukup naikin budget aja 30% sampai titik resisten, titik resisten ya. Jadi titik resisten yang udah kita jalanin, kan kita pakai ATC objektifnya. Jadi yang udah kita jalanin dari sekian M yang pernah kita spending, satu campaign itu mentok di angka 1.500.000. 1 sampai 1.500.000. Kalau misalnya kita naikin lagi, itu langsung nggak stabil resultnya. Bisa naik, bisa di atas 20.000, bahkan bisa sampai 30.000. Jadi ketika teman-teman nanti nge-scale, misalnya kan teman-teman tinggal pakai metode scale up atau scale out. Biasanya ini saya pakai dua-duanya. Kalau scale up itu saya mentok di 1.500.000, udah mentok 1.500.000, ya udah nggak bakal saya naikin lagi karena ketika saya naikin lagi itu bakal bakal kacau datanya gitu. Terus kalau misalnya udah resisten, misalnya udah mentok di 1,5, teman-teman bisa scale out mungkin scale out dari si campaign-nya, atau teman-teman bisa scale out lewat akun iklan yang lain gitu. Teknis scale-nya lah. Insight-nya adalah dari iklan Meta D2MP ini, satu result ATC itu satu visitor Shopee. Jadi ya ini data yang saya bocorin lah buat teman-teman. Jadi satu ATC result yang ada di Shopee itu satu produk klik ada di Shopee. Ya misalnya teman-teman bisa masukin 1.000 klik, terus konversi di Shopee 5%, ya 1.000 kali 5% berarti berapa? 50 ya.
berarti 50 orderan terjadi yang ada di Shopee. Itu yang kita jalankan gitu. Ini bocoran aja buat teman-teman gitu. Satu result ATC itu satu visitor Shopee, dan itu udah saya coba ukur, cukup presisi datanya. Walaupun ya ada selisih dikit, cuman nggak yang gapnya nggak yang tinggi banget gitu. Terus yang pasti teman-teman ketika jalan DTMP ini harus melek data. Saya bilang, ya ini satu result ATC sama dengan satu visitor Shopee ini teman-teman harus ukur juga. Apakah hari itu konversinya lagi bagus atau tidak. Jadi jangan sampai scale nggak taunya TikTok Shopee-nya lagi kurang convert, yang ada boncos nantinya. Terus ketika ada target GMV, pecah beberapa matriks seperti persentase persentase konversi, visitor, CPC, CTR, atau CPR. Ini ya teman-teman bisa breakdown ini matriksnya, karena kan target GMV ya tinggal pecahannya pasti butuh CPA-nya berapa, butuh CTR-nya berapa, butuh visitornya berapa, butuh persentase konversi berapa, itu kan bisa diukur nantinya. Terus semua aktivitas dijalankan jangan diukur dari satu platform, tapi lihat dari riset keseluruhan. Yang saya bilang, D2MP kan sebenarnya goals-nya adalah awareness dan traffic. Kalau misalnya kita goals-nya adalah jadi conversion, ya teman-teman apa ya bakal ngelihatnya, wah kayak spending gila-gilaan nih, kayak nggak convert segala macam. Tapi jangan diukur dari situ, karena ketika kita ngiklan di Meta ada dua kemungkinan, antara dia bisa closing di Shopee atau minimal dia dapat awareness, tahu produk kita, dan dia belanjanya di TikTok atau di platform yang lain, entah itu di Tokopedia atau di Lazada. Jadi setiap harinya teman-teman harus ukur, jangan dari satu platform tapi dari keseluruhan gitu. Misalnya di sini agak overspend, tapi pas lagi dilihat nilai akhirnya ternyata oh Lazadanya jadi naik, TikToknya jadi naik. Ternyata pas lagi diukur hasil akhirnya ROAS-nya ternyata jadi misalnya jadi bagus sesuai harapan kita 5 stabil. Ya udah gas aja gitu. Jadi jangan ngelihat ketika kita goals-nya awareness atau traffic lewat D2MP ini sebuah spending yang mubazir gitu. Jangan dilihat kayak gitu. Tapi lihat di hasil akhir keseluruhan atau ROAS globalnya kalau kita bilang gitu ya. Lanjut, setelah tadi JV Max TikTok, terus Meta D2MP atau Direct to Marketplace, terus kita bicara Shopee Ads atau Shopee Ads, ya sekarang JV Max sih, JV Max juga ya gitu. Nah, fundamentalnya berdasarkan perjalanan kami, Shopee ini bisa dikatakan salah satu part yang banyak optimasi khusus gitu kan. Jadi kayak mulai optimasi judul, kategori, terus deskripsi, foto produk, itu cukup cukup ini cukup banyak optimasinya gitu ya. Terus cuman ya dengan ada JMV Max ini sebenarnya jadi versi lebih mudah. Kalau dulu kan kita ngiklan manual, walaupun sekarang masih ada ngiklan manual, cuman kan dulu kita ngiklan manual harus pasang bitnya gedein, turunin gitu kan. Sekarang dengan ada JMV Max cukup set ROAS dan budget, dah simpel, simpel banget gitu. Jadi intinya berjualan di Shopee itu ya foto produknya harus menarik, deskripsi jelas, judulnya menarik, dan inti dari segala inti adalah produk itu sendiri gitu. Jadi walaupun teman-teman jualan di Shopee, pastiin materi-materi yang tadi disampaikan oleh Mas Riko atau Pak Riko tadi itu teman-teman ikutin step by step-nya supaya pas lagi nanti ngiklan itu teman-teman bahasanya tinggal nyerok, advertisernya akan lebih mudah lagi gitu. Jadi sebagus apapun produk, tapi kalau tidak dikemas dengan gaya komunikasi yang pas juga ya akan flat-flat juga gitu. Terus masih fundamental juga dan sebagai informasi, ketika teman-teman sudah berjualan di TikTok dan sudah spending besar di TikTok, nah ini salah satu pelajaran juga yang akhirnya kita coba apa ya dapat insight lah intinya. Jadi ketika saat itu kita udah spending cukup besar di TikTok gitu kan, karena kan TikTok cukup masif ya, apalagi KL juga itu gampang FYP di TikTok gitu ya. Jadi pas lagi kita cukup spending besar di TikTok, TikToknya udah mulai gede, Shopee itu kayak bahasa kecipratan trafficnya. Karena dan kita kadang-kadang survei juga ke beberapa customer produk kita, ternyata mereka ketika ngelihat iklan kita di TikTok atau video-video kita di TikTok, kadang banyak audiens yang jadiin TikTok sebagai apa entertainnya mereka atau ya buat senang-senang ngeliat video, tapi pas lagi ngeliat sebuah produk mereka ujung-ujungnya belanjanya di Shopee, nggak di TikTok, karena mas banyak banget. Bahkan ya yang saya bilang tadi, akhirnya kita coba survei ke beberapa customer kita dan banyak, oh iya kak, kita ngelihat videonya kakak di TikTok, ngelihat iklannya di TikTok, cuman di TikTok biasanya mereka ribet ribet belanjanya mungkin ya. Terus yang kedua mungkin promo gratis ongkirnya, itu yang nyebabin mereka akhirnya switch belanjanya, ngelihat di TikTok belanjanya di Shopee gitu. Jadi yang udah kita jalanin, biasanya spending di TikTok udah besar, terus biasanya sih ROAS-nya juga itu ikut turun di TikTok. Cuman Shopee-nya ini bakal ikut naik. Jadi TikToknya spending besar, ROAS-nya makin turun. Tapi di Shopee itu jadi bisa ngestabilin karena ada muntahan traffic ke Shopee, yang mana Shopee tinggal nyerok lagi, tinggal nampung limpahan traffic dari si
TikTok gitu kan. Jadi pas lagi kita ngiklanin Shopee Ads itu ROAS-nya bakal bagus gitu. Jadi balik lagi teman-teman, jangan ngelihat dari satu source spending atau source traffic kita dalam menghasilkan traffic, tapi lihat hasil akhirnya gitu. Kelihatan TikTok boncos, ROAS-nya kegerus, tapi pas lagi lihat di Shopee, oh ternyata ROAS-nya malah naik gila-gilaan dan jadi penstabil si TikTok-nya gitu. Jadi tugas kita adalah ketika di platform TikTok ROAS atau ROI-nya kita tergerus, Shopee adalah penyelamat atau bahasa anak saham itu kayak averaging gitu ya, agar ROAS atau ROI all tidak terjun bebas. Jadi si Shopee ini sebagai apa ya penstabil lah ketika di TikTok kita awareness gila-gilaan, mungkin ROAS atau ROI yang tergerus, tapi di TikToknya kita malah cuan gila-gilaan. Jadi pas lagi kita hitung akhir, itu malah cenderung stabil dan sesuai harapan gitu. Jadi kalau Shopee Ads GMV Max ini kelebihan dan kekurangannya apa sih? Ya pertama kelebihan iklan di Shopee Ads ya source omset dan trafficnya yang besar karena kan ya dari platform juga Shopee kan udah cukup besar ya gitu. Terus ROAS juga cenderung lebih sehat dibanding platform lain. Jadi kalau misalnya kita ngiklan di GMV Max TikTok, ROAS tuh bisa 50% dari Shopee. Jadi misalnya ROASnya Shopee 10, eh, TikTok itu 5 gitu. Jadi walaupun di TikToknya kecil, tapi Shopee-nya panen. Jadi ingat teman-teman, jangan ngelihat dari satu aja, tapi ngelihat secara keseluruhan gitu. Terus yang selanjutnya juga, Shopee ini mudah di scale up dan scale out jika ada traffic, apalagi ada traffic booster dari D2MP tadi. Jadi kerjanya si Shopee ini makin enteng lagi, makanya result ROAS-nya akan semakin bagus gitu. Dari yang udah kita jalankan rata-rata itu ROAS-nya di atas 10. Ya paling pas lagi PD atau double debt turun 1 poin lah paling di 9, cuman 9 komanya juga nggak 9,5 ke bawah tapi 9,5 ke atas rata-rata gitu. Kekurangannya itu kalau di Shopee Ads itu perlu learning dan optimasi ya tadi kayak judul, foto produk segala macam itu sangat berpengaruh. Terus kadang perlu booster juga traffic dari luar agar promo, produk dan brand kita bisa dikenal audiens Shopee gitu. Jadi kita perlu booster juga traffic dari luar lewat iklan Meta tadi D2MP. Terus kita juga perlu rajin ikut campaign agar conversion rate bisa stabil dan naik. Jadi promosi-promosi yang campaign-campaign yang diadain Shopee kayak Shopee Mall Monday ataupun segala macam itu teman-teman bisa ikutin kalau misalnya potongannya ataupun subsidinya cocok buat teman-teman gitu. Terus tips dan teknisnya ini sebenarnya mirip-mirip sama ngiklan di TikTok sih. Jika baru memulai beriklan GMV Max Shopee, set ROAS atau ROI langsung tinggi. Kalau ini sih langsung saya sarankan untuk langsung tinggi ya. Kalau TikTok tadi kan bisa start dari rendah supaya bisa spending. Cuman kalau Shopee karena dia tugasnya adalah sebagai penyeimbang, kalau saya tinggiin. Kalau salah TikTok tuh Shopee kan mentok di 15 ya, apa 20 ya? 15 ya? Saya lupa gitu. Pokoknya ya udah saya set aja 15 gitu. Karena kan dia ada support traffic dari D2MP, muntahan traffic dari TikTok gitu. Ya udah saya set karena dia tugasnya cuma tinggal nyerok doang nih gitu. Kalau misalnya ternyata Shopee-nya ternyata nggak spending, baru tuh mau turunin 0,5. Itu pun satu hari sekali aja. Jangan jam 8 turunin 0,5, jam 12 turunin 1. Wah, itu kacau datanya nanti. Karena Shopee learning-nya lebih lama daripada TikTok. Bisa 3 sampai 7 hari baru bisa stabil gitu. Terus saya bilang cari sweet spot, balik lagi cari sweet spot ROI dan budget ideal per hari. Ya, saya bilang dari 15 turunin sampai ketemu spending bisa stabil, ROI bisa stabil juga gitu. Biasanya by testing harian, JMV Max akan learning dan memberikan suggest ROI dan budget ideal yang harus kamu jalankan. Budget teman-teman bisa set dulu dari 50 sampai 100 ribu per campaign dan ini teman-teman bisa scale 30% perlahan setiap hari sampai ketemu sweet spot juga. Jadi ketika nurin ROAS terus ataupun misalnya kita lagi scale, kita bakal ketemu juga tuh. Misalnya oh naik 30% hari ini, oh masih stabil, 30% hari ini masih stabil. Ternyata hari ketiga ketika kita scale, oh mulai drop, berarti kita balikin lagi. Oh sweet spotnya ternyata di scale kedua ini misalnya di angka budget harian itu di angka 3 juta. Oh ya udah di 3 juta aja gitu. Nggak usah maksain lah bahasanya gitu. Gitu. Jadi saran banget usahain buat setting ROAS Shopee ini langsung set tinggi aja nggak usah rendah gitu. Nggak usah mikir nanti gimana Mas. Sekarang kan ada traffic dari Meta tadi sama dari TikTok. TikTok apa Shopee tinggal nyerok aja lah gitu. Terus yang kurang lebih nanti hasilnya kayak gini nih kita udah jalankan gitu kan. Jadi target ROAS atau ROI bisa tercapai dengan spending yang sesuai harapan. Jadi dengan budget kita sehari itu di 8, bukan sehari sini ya, di berapa hari ya? Salah satu produk kita lah di salah satu produk. Jadi kita spending di 8,7 juta gitu kan. Itu ROAS-nya bisa stabil gitu, di angka 10,68 gitu. Jadi ya karena Shopee Ads atau Shopee ini sebagai penyeimbang kalau saya bilang gitu.
Terus scale-nya gimana? Kalau ya selain scale up budget tadi, ya scale-nya kita jalanin iklan produk juga, ya produk-produk yang kita iklanin juga, terus jalanin iklan toko, iklan banner kalau teman-teman kalau nggak salah ini di mall ya. Ini baru ada iklan banner dan ini juga cukup menambah traffic dan ROAS-nya juga cukup baik sama iklan live gitu. Karena butuh butuh support juga kan pasti teman-teman ketika udah jalan nanti ada live di TikTok, di Shopee biasanya entah apa namanya mirroring ataupun nanti teman-teman punya cara sendiri kan pasti butuh booster traffic juga ya. Scale out dengan menambah atau mengaktifkan iklan toko, iklan banner disesuaikan dengan kalender promo dan iklan live-nya juga gitu. Teknisnya seperti di gambar. Insight-nya kalau udah ketemu sweet spot pastikan saya bilang sekali lagi ROAS di set tinggi aja langsung. Gak usah Mas nanti nggak spending segala macam. Gak usah takut gitu karena udah ada traffic dari luar gitu. Pasti bakal spending karena udah ada limpahan traffic tadi, bahasa tinggal nyerok aja gitu. Terus jangan otak-atik ROAS. Kalau mau otak-atik ROAS, saya bilang ya sekali ngotak-atik tunggu 3 hari. Jangan kayak hari ini ganti, besok ganti, besok ganti. Karena dia learningnya cukup panjang, 3 sampai 7 hari. Di salah satu brand kita saat itu dipegang ya ada salah satu tim kita yang inisiatif bagus gitu, cuman dia ngeganti akhirnya itu 1 minggu ROAS-nya jeblok. Akhirnya kita balikin lagi, ya learning lagi 1 minggu baru bisa back to normal lagi gitu. Jadi kalau mau di otak-atik di bagian mana, ya otak-atik di budget aja. Nggak usah otak-atik ROAS gitu. Kalau budget mah masih aman gitu. Cuman kalau ROAS, jangan deh gitu. Terus iklan banner nih, berdasarkan pengalaman kita ini cocok kalau misalnya teman-teman gas atau scale nanti pas lagi masa-masa payday atau double date. Itu biasanya conversion-nya cukup bagus kalau kita pakai iklan banner. Evaluasi dan checkpoint-nya teman-teman, ketika tadi udah ngiklan di TikTok, GMV Max, D2MP, terus Shopee Ads, terakhir tadi apa ya, Shopee Ads, D2MP, GMV Max, udah itu ya. Terus udah tahu framework-nya nih, setelah tahu framework, beriklan, dan gimana teknisnya, jangan lupa juga untuk selalu rajin dan melek data. Jadi kalau saya sebagai tim performance atau tim advertiser kepada tim saya itu harus melek data. Jadi jangan sampai ketika omset naik kita nggak tahu alasannya, omset turun kita nggak tahu alasannya juga. Itu yang bahaya. Jadi kita ketika naik kita tahu alasannya kenapa, ketika turun kita tahu alasannya kenapa. Itu tugas advertiser ataupun misalnya teman-teman yang saat ini masih ngiklan langsung, teman-teman harus benar-benar melek data gitu. Kalau misalnya teman-teman bingung tinggal screenshot aja kirim. Kalau saya biasanya bingung lempar ke ChatGPT. Biasanya dia bakal analisa, baru tuh kita brainstorm sama si ChatGPT. Atau misalnya punya teman-teman ada tim, ya ajak timnya gitu. Terus tugas tugas advertiser atau pengiklan atau brand owner jika masih beriklan sendiri adalah memastikan apa yang sudah dijalankan berjalan sesuai target. Terus karena advertiser bukan cuma soal bikin campaign, formasi kayak di Meta 112, 126 atau apalah gitu, ataupun setting budget dan ROAS saja, advertiser harus paham apa yang dijalankan, kenapa omset bisa naik, kenapa omset bisa turun. Ini penting banget. Jangan sampai advertiser buta data gitu. Itu bahaya banget. Terus kalau kita coba rangkum sih beberapa checkpoint ini, daily checklist atau evaluasinya. Jadi kalau yang biasa saya apa namanya saya share atau saya brief ke tim saya gitu ya, itu checkpoint setiap 1 jam sekali, yang nggak 24 jam, cuman pas lagi jam kerja lah minimal. Kan kita start dari jam 9 sampai jam 5. Kalau advertiser kan kadang-kadang ngalong dikit lah lewat dari jam itu, kadang-kadang kita masih buka-buka dashboard. Cuman di jam-jam kerja itu yang penting 1 jam sekali itu harus cek. Apalagi kita menjalin D2MP. D2MP kan saya bilang satu ATC sama dengan satu visitor. Cuman visitor ini ketika nyampe Shopee apakah konversinya baik atau enggak itu. Jangan sampai kita udah spendingnya udah gede, konversinya jeblok. Jadi 1 jam sekali harus diukur. Oh, ROAS-nya udah berapa nih? 1 jam sekali. ROAS-nya masih stabil atau enggak? Masih sesuai atau enggak? Itu harus dicek. Terus checkpoint setiap 1 jam sekali juga untuk analisa growth GMV. Jika ada anomali langsung take action. Ini biasanya eh, kadang-kadang advertiser tuh kecolongan, nyantai karena udah ada GMV Max nggak ngecek dashboard, tiba-tiba pas lagi udah 2 jam berlewat nggak taunya amit-amit apa yang udah kita jalan misalnya tiba-tiba ada SKU yang di take down, kok GMV turun, bingung gitu kan. Nah itu biasanya nggak jauh-jauh dari GMV SKU ada yang di take down atau stok ada yang habis atau anomali tertentu lah gitu. Makanya saya saranin buat advertiser ngecek 1 jam sekali, tim saya 1 jam sekali biar tahu kalau misalnya tiba-tiba omset drop, itu kita tahu alasannya kenapa dan kita bisa segera eksekusi atau cari perbaikan dan solusi gitu supaya bisa balik lagi dan bisa menghasilkan GMV yang bisa naik lagi gitu. Terus evaluasi promo berjalan atau tidak, ada SKU yang hilang atau tidak, ini penting banget. Jadi promonya berjalan atau tidak, SKU-nya hilang atau tidak, dan SKU stok yang kosong atau tidak. Ini walaupun nanti ada tim marketplace gitu, advertiser juga harus saling tektokan nih gitu. Jadi jangan sampai
ada stok kosong, SKU yang hilang, jangan sampai advertiser ataupun terutama tim marketplace gitu ya, itu jangan sampai kecolongan juga gitu. Kalau itu kecolongan sih, wah, udah kita kehilangan momentum untuk ngasilin GMV gitu. Makanya saya bilang 1 jam sekali dicek gitu. Terus jika GMV turun dari hari sebelumnya, langsung turunkan. Misalnya GMV hari ini ternyata turun nih dari kemarin. Yang saya bilang tadi, karena 1 jam sekali kita checkpoint, jadi kita bisa langsung take action buat nurunin budget D2MP. Biasanya, wah hari ini turun. Biasanya D2MP langsung saya serang. Mati-matiin yang sekiranya mahal. Walaupun kadang ada yang murah, ya saya mati-matiin aja. Buat saya ukur ROAS-nya masih masuk atau enggak. Kalau ternyata masih masuk, gas. Kalau nggak masuk ya ya udah mau nggak mau harus saya kill gitu. Karena kan advertiser selain kita ngejar GMV, gimana caranya kita bisa menghasilkan ROAS dan profit buat perusahaan gitu. Jadi pantau semua matriks di dashboard hari ini versus kemarin, itu udah hal yang wajib dan penting. Terus analisa visitor, konversi, GMV, dan ROAS itu harus entah setiap jam atau setiap esok harinya buat evaluasi. Tool apa biasanya kan teman-teman ada nanti ada report ya di spreadsheet atau di Excel, lihat tuh di hari ini kenapa turun, kenapa naik segala macam, itu harus tahu buat dianalisa dan buat perbaikan gitu. Terus teman-teman yaitu update spending dan GMV juga ke spreadsheet report. Terus jika ada target bulan depan, jadi teman-teman misalnya bulan Desember nih ya, bulan Desember depan ini, ketika ngejalanin kita mau nge-ads atau mau ngiklan, itu pastiin kita evaluasinya data 3 bulan terakhir supaya datanya cukup presisi gitu. Jadi jangan sampai misalnya oh bulan Desember kita mau scale gitu. Scale 1M. 3 bulan terakhir pernah nggak kita 1M? Atau minimal mendekati 1M, misalnya 800 juta, 700 juta, pernah nggak? Kalau misalnya nggak pernah, terus tiba-tiba kita rencana 1M, ya ya bakal wassalam kalau misalnya kita nggak hati-hati gitu. Kecuali ya kayak Deoxide tadi yang disampaikan oleh Mas Riko atau Pak Riko tadi, dia punya campaign yang udah mereka set dan campaignnya winning, wah itu bisa di spike. Cuman kalau misalnya nggak punya strategi, jangan sampai kita belum pernah ada baseline ataupun history dapat hampir 1M, terus tiba-tiba kita nembak 1M, wah itu bakal, ya terus dengan PD-nya nge-scale, wah itu bakal bakal boncos gila-gilaan nanti teman-teman, bakal rugi lah gitu kalau saya bilang. Udah sih teman-teman, kurang lebih apa namanya materi yang saya sampaikan mengenai affiliate dan juga apa namanya ads lah ya. Apa yang udah kita jalankan walaupun overview aja, cuman kalau teman-teman praktekin insya Allah itu bakal ngefek kok gitu dari yang udah saya jalanin gitu kan. Dan beberapa kadang share ke beberapa brand owner yang ketemu pas lagi di workshop atau segala macam, mereka jalani juga ternyata walaupun overview ngefek banget kok ke penjualan dan iklannya mereka gitu. Oke, Pak Rigo, saya kembalikan. Super. Oke.